Oke, assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak di Kimia Organik. Nah, setelah sebelumnya kita membicarakan mengenai reaksi-reaksi yang bisa terjadi pada suatu senyawa organik dengan gugus fungsinya tertentu. Nah, adik-adik, kita sekarang akan coba bahas mengenai senyawa aromatik, adik-adik. Nah, senyawa aromatik ini adalah salah satunya benzen C6H6. Ya. Nah, sifat-sifat dari senyawa aromatik atau benzen ini salah satunya adalah memiliki 6 karbon yang terikat satu sama lain membentuk rantai tertutup berbentuk segi 6, adik-adik. Ya, jadi untuk rumusnya itu bentuknya seperti siklo, ya, dia tertutup, heksa 6, triena, ada 3 ikatan rangkap 2 yang terdapat di sana. Kenapa benzen, adik-adiknya? Biasanya banyak senyawa aromatik yang lain, ini benzen memiliki sifat-sifat yang khas, adik-adik. Jadi yang kita bahas sekarang adalah benzen untuk salah satu contoh senyawa aromatiknya. Nah, di contoh yang lain dari benzen atau sifat yang lain dari benzen ini adalah memiliki 3 ikatan rangkap yang terkonjugasi atau selang-seling, adik-adik, dengan ikatan tunggalnya. Jadi yang dimaksud dengan terkonjugasi itu siklonya itu tertutup berarti, ya, adik-adik, ya. Nah, 6 karbon, satu, satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian ada ikatan rangkap terkonjugasi atau selang-seling. Misalnya kita tempatkan di sini. Ikatan rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap. Nah, ini berselang-seling. Nah, ini menandakan, ya, cincin di dalamnya biasanya penggambarannya itu seperti ini, adik-adik. Nah, gitu. Ya, ini menandakan apa? Bahwa ikatan rangkap yang ada di dalam benzen ini berputar terus-menerus, ya. Begitu, dan sulit untuk mengalami reaksi penambahan atau adisi. Nah, untuk gambarnya adik-adik seperti ini. Ya. Dia pindah ke sini, ikatan rangkapnya bisa pindah ke sini, yang ikatan rangkap bisa pindah ke sini. Ya, karena dia bisa pindah-pindah, ya, maka simbolnya biasanya diganti jadi berlingkaran karena dia bisa berputar. Ya, ingat C-nya 6, C6H6. H-nya itu biasanya tidak dituliskan, adik-adik, ya. Ini titik, ini C, 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 gitu. Nah, di sini H-nya, adik-adik. 1, 2, 3, 4. Ingat, ya, punya 4 tangan. Ini H. 1, 2, 3, 4 pas. Kemudian ini 1, 2, 3, 4 pas. Kemudian ini 1, 2, 3, 4 pas. Kemudian ini 1, 2, 3, 4 pas. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi C-nya ada 6, H-nya ada 6. Ya, ingat C itu punya 4 tangan, ya, untuk berikatan. Kemudian adik-adik, pada umumnya benzen ini mengalami reaksi substitusi terhadap atom H tanpa perubahan pada cincin aromatiknya. Jadi cincin aromatiknya tetap, tapi biasanya yang terjadi perubahan atau substitusi itu pada atom H. Jika substitusi pada 2 atom H, maka akan terdapat 3 isomer, yaitu orto, meta, dan para. Orto jika kondisi atau posisi substitutnya sangat berdampingan. Kemudian untuk meta, ya, selang 1 karbon, para itu 2 karbon. Contoh untuk orto. Nah, jika di sini ini A, ini B. Ini orto. Jika orto meta, jika meta di sini B-nya. Para bukan di sini tapi di sini. Nah, seperti itu, adik-adik, ya. Kemudian tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik. Sudut ikatannya 120 derajat, kemudian memiliki aroma atau bau-bauan. Jadi oleh karena itu disebut dengan senyawa aromatis. Jadi punya aroma atau bau khas, ya. Kemudian penamaan pada senyawa turunan benzena, kita lihat.
bisa dinamakan berdasarkan substituennya apa. Bentuk dasarnya sendiri seperti ini adik-adik. Benzen ini C6H6, kemudian ada ikatan rangkap terkonjugasi. Kemudian ingat bisa disubstitusi. Jika H-nya disubstitusi oleh CH3 maka namanya metil benzen atau sering dikenal dengan toluen. Kemudian jika H-nya diganti dengan NH2 atau amin maka namanya aminobenzena atau bahasa terkenalnya atau nama terkenalnya itu anilin. Itu benzen ya, senyawa benzen. Kemudian untuk jika diganti NO2 maka jadi nitrobenzen. Jika diganti dengan CH2 ya. Nah, ini bisa namanya berubah menjadi vinylbenzen atau stiren. Nah, ini jika diganti dengan gugus aldehid maka jadi benzaldehid, R-nya benzal. Ini gugus aldehid jadi benzaldehid. Halo itu untuk golongan halogen ya, namanya jadi halobenzen. Benzen, asam benzen. Nah, di sini ada SO3H ya, asam sulfonat ya. Kemudian ada asam benzoat ya. Benzoat di sini COOH gugusnya. Nah, jadi kalau ada COH jadi benzoat namanya, asam benzoat. Jika ada alkohol di sini jadi hidroksi alkohol atau biasa disebut penol. Begitu ya. Kemudian ini salah satu reaksi dari disubstitusi ya, yang tadi dibicarakan. Jika di sini ya, maka disebutnya orto. Kemudian jika di sini meta, jika di sini para, jadi selang. Kalau tidak ada selang, jika substituennya ada dua adik-adik ya. Nah, substituennya menempati daerah sini, menggantikan H di sini dan menggantikan H di sini. Maka namanya orto. Tapi jika penggantinya ada di sini, kemudian menempati di sini, jadi ada H di sini. Di sini sama di sini, maka disebutnya meta. Tapi jika substituennya atau penggantinya di sini dan di sini, maka disebutnya para. Sama jika posisinya di sini juga sama. Kemudian untuk polisubstitusi adik-adik ya. Pada polisubstitusi ini penomoran didasarkan pada prioritas substituen terkuat dengan urutan kekuatan substituen sebagai berikut. COH itu paling kuat, kemudian diikuti SO3H, kemudian CHO, CN, OH, NH2, R, NO2 baru halogen ya. Pada reaksi substitusi pertama jika substituen hanya satu substituen maka penempatannya boleh di mana saja. Tapi untuk reaksi kedua, substitusi kedua, dan seterusnya, maka posisi substituen kedua bergantung pada kekuatan substituen pertama. Nah, pengarah orto dan meta atau deaktivasi. Jadi, ini adalah substituen-substituen pengarah orto dan meta. Nah, oleh karena itu, jika substituen kedua, ini substituen pertama, kemudian masuk substituen kedua, lihat ya. Ini pengarahnya apa? Pengarah orto atau meta. Jadi posisinya tergantung nanti. Ya. Kemudian untuk pengaruh meta di sini ada NO2 lebih besar daripada CN, COOH, CHO, SO3H, COOR. Nah, reaksi pada benzen ini bisa terjadi reaksi halogenasi ya. Di sini bereaksi dengan halogen ya dengan bantuan EPX2 ya. Kemudian untuk reaksi alkilasi ya, alkil itu substitusinya alkil jadi benzen ditambah alkil ya, RCl AlCl3 nanti R-nya yang masuk alkilnya adik-adik ya sini. Bantuan dengan AlCl3. Nanti di sini jadi alkil, hanya disubstitusi oleh alkil. Sulfonasi ya direaksikan dengan H2SO4, nanti SO3H-nya masuk menggantikan H, dihasilkan H2O nanti dengan sulfonat. Nitrasi direaksikan dengan asam HNO2, asam nitrit,
Kemudian dibantu mengenai suasana asam menggunakan H2SO4. Kemudian untuk reaksi hidrogenasi, ya, ini direaksikan dengan H2 dengan bantuan PT. Nah, untuk kegunaannya adik-adik ada fenol, ya, yang tadi benzen ada OH-nya. Ini dapat melumpuhkan kulit dan juga dapat berfungsi sebagai desinfektan. Anilin ini digunakan sebagai dasar pembuatan warna dan obat-obatan. Kemudian bahan peledak juga bisa. Asam benzoat ini digunakan sebagai bahan pengawet dan pembuatan warna. Kemudian nitrobenzen ini merupakan senyawa beracun digunakan untuk bahan pewangi sabun. Hati-hati. Kemudian DDT ini digunakan sebagai pembasmi nyamuk, kutu, tapi sudah dilarang penggunaannya karena ada efek pada manusia dan binatang, ya, yang merusak. Nah, adik-adik, untuk senyawa aromatik kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.